Eno Fahira, gadis berusia 18 tahun tersebut, ditemukan tewas di mes tempatnya bekerja di Kampung Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Tahun 2016, publik Indonesia dikejutkan oleh sebuah kasus yang mengguncang hati banyak orang. Seorang gadis muda, pekerja pabrik di Tangerang, ditemukan tak bernyawa di kamar mesnya dengan kondisi yang memunculkan banyak pertanyaan dan rasa duka yang mendalam. Ambil nafas dalam-dalam, karena yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah titik yang mengubah segalanya. Selamat datang di Titik Balik, karena setiap kisah punya titik balik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Tahun 2016, di kawasan industri Kosambi, Tangerang, hidup seorang gadis muda bernama Eno Farihah. Usianya saat itu baru 19 tahun. Ia bekerja di PT Polita Global Mandiri, sebuah pabrik plastik yang cukup besar di daerah itu. Mes tempat Eno tinggal berada di kawasan Pergudangan 8 di Jalan Raya Perancis, Dadap, Tangerang. Bangunannya tidak besar, namun cukup untuk beberapa pekerja perempuan yang tinggal bersama. Di sanalah Eno menjalani kesehariannya, menabung dari hasil kerja, sesekali menelpon keluarga di kampung, dan berbagi cerita ringan dengan teman kerjanya. Tidak ada yang menyangka di balik rutinitas itu ada seseorang yang diam-diam menyimpan perasaan terhadap Eno. Seorang remaja yang sering berkunjung, bahkan beberapa kali terlihat menjemput Eno di sekitar mes. Dialah Rahmat Alim, seorang pelajar yang tinggal tak jauh dari kawasan itu. Rahmat Alim yang kemudian menjalin hubungan asmara dengan Eno inilah yang nantinya akan membawa Eno pada sebuah takdir yang begitu mengenaskan. Hari-hari berlalu tanpa tanda-tanda aneh. Teman-temannya masih melihat Eno bekerja seperti biasa, bercanda kecil, dan bahkan sempat bercerita tentang rencananya untuk pulang kampung. Tak ada yang tahu bahwa hanya dalam hitungan hari, semua akan berubah. Ketenangan di mes Kosambi itu akan digantikan oleh berita yang mengguncang satu negeri. Malam itu, tanggal 13 Mei tahun 2016, sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, suasana mes karyawan di kawasan Kosambi, Tangerang tampak tenang. Para pekerja sebagian besar sudah beristirahat. Namun, di salah satu kamar, seorang tamu datang, yakni Rahmat Alim, kekasih Eno Farihah. Di dalam kamar, keduanya sempat berbincang dan menghabiskan waktu bersama. Suasana awalnya hangat, hingga Alim kemudian mulai mengajak Eno untuk melakukan hubungan yang lebih jauh. Namun Eno dengan tegas menolak. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin melanggar batas. Alim yang semula tenang kemudian mulai tersinggung. Ia merasa ditolak dan direndahkan oleh orang yang selama ini sangat disayanginya. Penolakan itu menjadi titik balik dari perasaan cinta yang bercampur dengan amarah, membuat Alim kehilangan kendali. Ia lalu keluar dari kamar dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Di luar, ia bertemu dengan dua pria dewasa, yakni Imam berusia 24 tahun dan Rahmat Arifin berusia 24 tahun, yang juga dikenal sebagai rekan kerja Eno di pabrik. Keduanya sudah lama mengenal Eno dan ternyata pernah memiliki perasaan yang sama terhadap gadis itu. Namun, baik Imam maupun Arifin juga pernah mengalami penolakan.
Salah satu dari mereka bahkan pernah diolok-olok oleh Eno saat mencoba melakukan pendekatan secara bercanda. Sejak saat itu, Imam dan Arifin merasa sakit hati dan menyimpan dendam terhadap Eno. Malam itu, setelah Ali menceritakan kekesalannya terhadap Eno kepada Arifin dan Imam, mereka bertiga kemudian memutuskan masuk ke kamar Eno dan mendapati Eno sedang dalam keadaan tertidur dengan hanya menggunakan busana yang minim. Imam kemudian menutup wajah Eno menggunakan bantal dan menyuruh Alim untuk mencari senjata di dapur. Karena tidak menemukan apa-apa di dapur, Alim akhirnya pergi keluar kamar untuk mencari benda lain. Dalam kamar, Arifin kemudian melakukan ruda paksa terhadap Eno yang dalam kondisi kesulitan bernafas dan dipegangi oleh Imam. Alim kemudian kembali ke kamar Eno dengan membawa cangkul dan memberikannya kepada Arifin. Arifin kemudian Eno di bagian wajah dan leher, yang kemudian menyebabkan Eno mengalami luka terbuka. Arifin kemudian menyuruh Alim untuk memegangi kaki kanan Eno sampai berada dalam posisi terbuka. Arifin kemudian pegang cangkul ke dalam area vital dengan cara gak masuk 90%, menyebabkan Eno meregang nyawa. Lalu Alim mengambil ponsel milik Eno dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Setelah melakukan kejahatan tersebut, mereka bertiga kemudian keluar dan menggembok kamar tersebut lalu pulang ke kediaman masing-masing. Keesokan harinya, tanggal 13 Mei 2016, Eno tidak hadir bekerja. Ketiga orang temannya mencoba menghubungi, namun tidak mendapatkan respon. Mereka mendatangi kamar Eno di mes karyawan. Namun, kamar tersebut dalam keadaan terkunci dari luar. Karena tidak memiliki kunci cadangan, mereka akhirnya meminta bantuan dari seorang karyawan pria untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Dan akhirnya mendapati Eno dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi yang amat memprihatinkan. Setelah penemuan jenazah dan olah tempat kejadian, polisi bergerak cepat. Penyidikan yang intens mengumpulkan bukti dari lokasi, handphone Eno yang hilang, keterangan saksi, serta rekonstruksi kejadian. Tak butuh waktu lama, pada 14 Mei 2016, aparat berhasil menangkap 3 orang yang disebut terlibat, yakni Rahmat Alim atau RAL, Rahmat Arifin atau RAV, dan Imam Hapriyadi IM. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis di RSUD Tangerang pada 14 Mei 2016, Eno dinyatakan meninggal akibat luka berat di bagian wajah, leher, dan dada yang disebabkan oleh kekerasan fisik. Luka-luka tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda serangan dengan benda tumpul dan tajam. Selain itu, ditemukan pula indikasi kekerasan ekstrim yang menyebabkan kerusakan organ dalam hingga ke hati akibat gagang cangkul yang. Semua temuan ini memperkuat dugaan bahwa Eno menjadi korban penganiayaan yang dilakukan secara brutal. Jenazah Eno kemudian dimakamkan di Lebakwangi, Serang pada 14 Mei 2016. Disaksikan langsung oleh keluarga dan kerabat yang berduka. Proses peradilan berjalan dalam beberapa tahap. Untuk Rahmat Alim, yang pada saat kejadian berstatus di bawah umur, persidangan selesai lebih cepat. Pada 16 Juni 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Rahmat Alim terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman setengah kali dari hukuman maksimal orang dewasa, yakni hukuman 10 tahun penjara. Vonis ini mempertimbangkan status usia terdakwa serta fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan.
Sementara itu, dua terdakwa lain, yakni Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi, menjalani proses yang lebih panjang. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman terhadap keduanya dengan dakwaan berencana disertai tindak Setelah serangkaian sidang, pada 8 Februari 2017, Pengadilan Negeri Tangerang memvonis hukuman bagi Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi. Putusan ini menegaskan bahwa majelis hakim menilai tindakan mereka memenuhi unsur perencanaan dan kekerasan berat sehingga berakibat pada berakhirnya nyawa korban. Hakim juga menilai tidak ada hal apapun yang meringankan keduanya selama persidangan berlangsung sejak 2016. Semua fakta persidangan memberatkan keduanya, termasuk ketika masih tidak mau mengaku bersalah meski semua bukti mengarah kepada mereka berdua. Kasus ini berakhir di meja hijau, tetapi luka yang ditinggalkan tak pernah benar-benar sembuh. Eno Farihah, gadis 19 tahun yang bekerja keras untuk membantu keluarganya, kehilangan nyawa dengan cara yang tidak seharusnya. Ia adalah salah satu dari banyak perempuan muda yang datang ke kota untuk mencari penghidupan, namun justru menjadi korban dari amarah dan ego manusia. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa penolakan bukan alasan untuk kekerasan, dan bahwa rasa sakit hati tidak bisa dibalas dengan kehancuran hidup orang lain. Banyak pakar sosial dan psikolog kemudian mengangkat kasus ini sebagai contoh tentang bagaimana emosi yang tidak terkendali dan pengaruh lingkungan yang salah bisa membawa seseorang pada tindakan yang tak terbayangkan. Selain itu, kasus Eno juga merupakan percakapan baru tentang perlindungan pekerja perempuan, terutama yang tinggal di mes atau tempat kerja terpencil. Beberapa organisasi dan kementerian bahkan mulai memperketat regulasi keamanan di lingkungan kerja perempuan setelah kasus ini mencuat pada 2016 yang lalu. Kini, bertahun-tahun telah berlalu sejak malam tragis itu. Namun, setiap kali nama Eno disebut, yang diingat bukan hanya kisah kekerasan, tapi juga pesan moral tentang pentingnya empati dan kendali diri. Tentang bagaimana satu keputusan impulsif bisa menghapus masa depan 4 orang sekaligus, korban dan para pelaku. Dan mungkin melalui kisah ini kita bisa bersama-sama belajar bahwa di balik setiap berita yang kita baca, ada manusia, ada keluarga, dan ada pelajaran besar tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat dan dengan hati yang tenang.